Ila. Sampai ila aja. Ila ilal asyirati. Oh ila, oh ya. Ilal ashirati. Ya, bisa juga wasi tapi ya enak ila ya. Teruskan Nah, ya. fafil fafil akhirati yakunu thawabu wal iqabu wal amalu wal i'tibaru bima fil qalbi. Lanjut Ustaz. Ya, teruskan. Amma fid dunya fal ibaratu bima dhahara fayu'amilun nasa Dimajulkan. Bayu amalun. dimajulkan fayu'amalun nasu bi dhawahiri ahwalihim walakinna hadha walakinna hadha dhawahira Hadhihi. sabah walakinna hadhihi dhawahira in wafiq wafaqat ya Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. ah Kenapa dibaca wahiro? Kenapa dibaca wahiro? Kenapa? isim lakinna badal badal Ada. hadza Iya. Badal hadhihi. ya hadhihi astagfirullah Ya. hadhihi nah In wafaqat. in wafaqat ma fil bawatini saluha zahirahu Zahiruhu. zahiru saluha zahiruhu berarti sebagai fa'il Iya. menyesuaikan Soluha fiil lazim. Ya. Soluha hmm, fiil lazim ingat-ingat. Kalau aslaha, sesuai aslaha yusbuhu baru mutaadi. Ntar Ustaz dicatat dulu. Hmm. Saluha lazim. Aslaha. Saluha zahiruhu wa batinuhu berarti. Gitu ya Ustaz. Iya. Iya. Wa batinuhu. Wasari rotuhu wa alaniyatuhu. Wa in khalafat wa saral qalbu mum mumtawiyan Iya. ala niyati fasadatin na'u Niatin. fasidatin niyati Niatin fasidatin ini nakiro ketemu nakiro, muanas ketemu muanas, mufrad ketemu mufrad, dia naat ya. ala niyatin fasadatin na'u Fasidatin. fasi ya isim fa'il fasidatin Hmm. na'udzu billahi fama a'zamu khosa Bukan. Fama a'zam. a'zama Oh ya, siapa yang tahu ini? Siapa? Adelin tahu ini? Ini bentuk apa ini? Fama a'zama. Isi apa usul hal apa bukan tas gitu apa ya namanya begitu cantiknya rumah gitu ya Ustaz ya Iya. Itu tasghir apa ini? Hah? bukan tasbih Bu usul apa begitu mudahnya soal ini apa ya namanya ya Siapa satu lagi nih? ta'ajub Hah? ya ta'ajub bukan uslub ta'ajub Ta'ajub ya, apa uslub ta'ajub atau sigo ta'ajub ya. Bener ya Ustaz Iya, sigo ta'ajub. sama zoma berarti ya Fama a'zama. Bentar Ustaz. Iya. Fama a'zama khosaratihi. Khosaro tahu. Tahu. Iya. Khosaratahu. Pasbuk cukup. Satu lagi siapa ini? Umu Aufar ya? Ini namanya siapa Umu Aufar ini? Belum ganti nama. Weni Ustaz. Siapa? Weni. Oh, Ibu ini ya. Tafadhol nanti baca ya. Tafadhol. Nah. Jadi sama Bismillahirrahmanirrahim. Ya'malu wa yat'abu walakin la hadzalahu fi hadzal amali. Kama ja'a fil hadithi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana aghnash apa itu ya
Syurakai. Nggak kelihatan. Ana agna syurakai anis syirki. Iya. Man amila amalan asyraka bihi ma'i ghairi. Taraktuhu wa syirkahu. Teruskan. Terus langsung footnote apa enggak, Ustaz? Kenapa? Ke footnote-nya enggak? Yang bawah. Nggak kedengaran apa? Footnote yang bawah itu. Keterangan angka Oh, 1. catatan kakinya ya, talik. Ya. Iya. Karena nggak bisa bahasa Inggris, jadi apaan? Talik ya, catatan kakinya. Oh, taklik. Nah. Awal akhrajahu Muslimun kitabuz zuhdi. Ustaz. Karena nggak kelihatan ini Nggak apa. tahu. Ada tulisan rapat ini sedang direkam. Oke gitu ya. Bu, kayaknya ya Allah itu belum ya? Oh. Allah. Enggak, Akhrajahu ini Muslim. baca yang Terus bawah. iya taliknya akhrajahu Muslimun. Kitabuz zuhdi. Ya. Dan Kitabuz zuhdi warraqaiqi. Babu min asyraki. babu man. Iya. Babu man asyraka ya Ustaz. Iya, asyraka. Asyraka fi amalihi ghairillahi. Ghairallahi. Ghairallahi. Terus Allahi. Itu fallahu Allahu. Kemarin anak share ini. Ini bentuk apa ini? Ada yang tahu ini? Uslub Iqra. Iqra dan ataupun apa? Tahdir ya. Iqra dan tahdir ataupun iqra wa tahdir. Jadi dibacanya mansub ya. Mansub berarti Fallaha. oh Allah. Ayyuhal ikhwatu bi ikhlasin niyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu. Wa'lam. Oh. Ini yang bawah. Iya, wa'lam. Wa'lam anna syaitana qad ya'tika inda iradati amalil khairi. Fayaqulu laka innaka. Bentar ya. Teksnya ini. Nah, terus fayaqulu laka. Fayaqulu laka innaka. Iya. Innaka. Punya saya langsung halaman berikutnya. Innama ta'malu hadariyaan. Taib, hasbuk cukup ya. Ini tinggal sedikit. Aduh, ini Ukhti Adelin dapatnya dikit doang ini. Besok banyakkan dikit ya kata. Kapan nih? Adelin satu lagi, dikit lagi habiskan. Iya Ustaz. Enggak apa-apa dihabisin juga Ustaz, enggak apa-apa. Enggak kebagian. Kan Bu Wemi badal yang kemarin Ustaz soalnya enggak masuk. Oh gitu ya. Ya udah teruskan. Iya. Lanjut enggak apa-apa Bu. Lanjut Bu ini. Innama ta'malu hadariyaan. Fayuhbitu himmatuka wa Enggak, bukan. Siapa apa yang tahu itu? nih? Adelin, apa ini Adelin? Adelin ya namanya ya. Apa ya Ustaz? Dibaca apa ini? Fayuhbitu apa ini? Himataka. Himataka ya, sebagai maf'ulun bih. Kalau ahbato, perhatikan ahbato ini mutaaddi. Kalau habito ini lazim. Habitat a'maluhum. Kemudian kalau ahbato a'malahum. Ya, ingat-ingat habito dan ahbato. Berarti fayuhbitu himmataka wa yusabbituka walakin la taltafat ila hadha. Bukan la taltafat ini. Enggak tahu Ustaz.
Nggak tahu. Adelin teruskan, Adelin. La taltafit ila Ya. hada. Terus? Iya Ustaz ya. Iya, teruskan. Ayo dihabiskan. Wala ini apa ya? Tata'ahu. Nilma. Apa nih bacanya? Tuti'ahu. Hah? Wala tuti'ahu. Nah, taib. Asanti. Tuti apa? Bu? Tuti'ahu. Tuti'ahu. Ini disukun ya, tuti'hu. Ayo teruskan lagi Adelin. Bal i'malu ya Ustaz. Ikmal. Oh, i'mal. Malu ikmal ini fil amr. Balik Oh. mal. Bal i'mal walau qala laka innaka innama ta'malu riya'an au sum'atan li'annaka lau apa ini? Gak tahu ini Ustaz. Sa'alat. Perhatikan itu huruf hamzahnya itu di tengah. Ketika hamzahnya itu di tengah dia nyambung, itu berarti nanti su'ila ya. Oh, majhul. Su'ila, kemudian su'ilu, sampai su'ilta. Ya. Su'ilta oh ya. Su'ilta hal anta al-ana ta'malu hadha riya'an wa sum'atan likolat. Umu Urwah, apa ini Umu Urwah? Lakul tuh Ustaz. Lakul, Lakul tuh. lakulta. Ini kan anta. Kan lagi lau su'ilta, seandainya kamu ditanya hal anta, apakah kamu sekarang takmal mengamalkan ini karena ria atau summa? Lakulta, sungguh akan menjawab tidak gitu. Lakulta la. Terus? Dan fahadha al-waswasu alladhi adkhalahu syaitanu fi qalbika la taltafit lahu ya Ustaz ya. Ya, la taltafit lahu. Wa il gitu Ustaz. Waf'il. Fa'ila ya kalau waf'ila al khaira wala bukanlah, bukan waf'ila ini. Siapa Nilma? af'il ya Nah, Ustaz, yang mana Ustaz? Afwan. Yang habis la taltafit lahu. Ya. Waf'alil khaira. Waf'al. Fa'alan ya. Waf'alil khaira wala taqul inni ya aroi wama uroi wama asbahu zalika. Asbaha zalika. Ya Ustaz. Cukup ya, soalnya ini kan suaranya kecil Ustaz Afwan. Besok agak anak agak banyak kan ya, karena masalah sekali bacanya. Ustaz Afwan tak terdengar Ustaz. Kedengaran Afwan, mikrofonnya jauh ya. Ya sudah. Nah, ini insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya Anda berikan agak banyak ya, karena melihat kalian lancar bacanya dan cepat. Masya Allah ya. Nah sini anak kita ambil sedikit faedah ya. Jadi la taltafit iltafata yaltafitu ini fi'il mudore, dia majzum dengan la nahi ya. La taltafit. Kemudian iltafata itu aslinya ya. 5 hurufnya. Kemudian fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al ya. Fa'al if'al masyita. Lakukan sesuka kamu. If'al masyita gitu ya. Ini if'alil khair. Lakukanlah kebaikan ataupun kerjakanlah kebaikan. Kemudian untuk su'ilta. Nah, di sini ada kata lakulta, la ya, lakulta. La ini namanya lam taukid ya. Lam yang artinya itu taukid, menguatkan. Sungguh kamu akan mengatakan tidak gitu ya. Kemudian apa lagi dia? Bisa balikin ke halaman yang pertama nggak? Kita mau jelaskan yang dari bab pertamanya itu. Sebelumnya, satu lagi.
Baik ya. Sini Ana jelaskan semampu Ana ataupun senyampainya Ana. Nanti kalau nggak selesai, berarti tugas kalian menerjemahkan sisanya ya. Kemudian nanti kalau ada tugas, kalian kirimkan PN-nya ke nomor pribadi ya. Soalnya kalau di grup nanti kan saling dengar, saling nyontek gitu. Ya, walaupun Ana percaya Antuna nggak mungkin nyontek ya, tapi kebiasaan kami itu kalau belajar kayak gitu. Kalau tugas dikirim ke nomor pribadi. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyati. Jadi babul ikhlasi wa ihdari. Ihdari ini ataf pada ikhlas ya. Bab tentang ikhlas dan juga ihdarin niyah, menghadirkan niat fi jami'il a'mal, pada setiap ataupun pada seluruh amalan-amalan dan perkataan-perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi amalan yang nampak ataupun amalan yang tersembunyi, ini kita disuruh menghadirkan niat. Karena memang harus ada niat ya. Tanpa niat, amalan-amalan apapun nggak akan sah. Makanya ditaruh di bab pertama biasanya untuk masalah niat ini, baik dalam ilmu fikih ataupun kitab-kitab yang lainnya, biasanya bab niat ini ditaruh di awal. Di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah saja mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan, memurnikan lahu untuk Allah ad-din, ketaatan ataupun ibadah ini. Hunafa'a, yang mereka dalam keadaan lurus, dan juga wa yuqimus shalah, dan mereka juga diperintahkan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang hanif. Wa qala ta'ala, di sini syahidnya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin itu ya syahidnya. Kemudian lan yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging sembelihannya, juga darah-darah sembelihan. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Ini berkaitan dengan ayat penyembelihan ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullahu. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika, in itu jika. Nah, ini in dia itu termasuk huruf penjazm. Dia penjazm dua fiil biasanya ya. Dua fiil, dan dia juga sebagai huruf syarat ya. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, maksudnya disuruh mengatakan kepada umatnya ini, jika kalian tukhfu, menyembunyikan, ma fi sudurikum, menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian, autubduhu, ataupun kalian tampakkan ya, ya'lam. Nah, di sini jawabnya ya'lam. Ya'lam juga mansub majzum ya, karena ada in tadi itu. Dia menjazmkan dua fiil mudhari. Di sini tukhfu ya, ini majzum. Tanda majzumnya apa ini? Anak mau tanya sama Murwah. Sukun Ustaz. Sukun. Nilma? Yang tukhfu hasbun nun. Hadfun nun. Adelin? Iya, hadfun nun, Ustaz. Weni? Oh, kirain ya alamhu. Ya, untuk jawabannya Ustaz. Untuk tukhfunya, intinya adalah membuang huruf nun ya. Kemudian ingat khofia, yakhfa, ini lazim ya, lazim. Wala yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi atasnya, segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Khofia, yakhfa, ini lazim. Tapi kalau akhfa ditambah alif ya, dengan
berarti fiil yang 4 huruf ya ditambah alif. Akhfa ini mutaaddi. Akhfa yukhfi. Gitu ya. Yukhfi. Nah, kalian bisa tasrif fiil mudhari'nya yukhfi, yukhfiyani sampai tuhfuna gitu ya. Tuhfuna. Kemudian nunnya dibuang. Atau tubdu. Sama ya, ini tubdu juga ya. Ustadz, Afwan izin bertanya. Kenapa ya? Kalau tuhfu tadi sebagai fi'il lazim, berarti ma-nya ini sebagai apa, Ustadz? Fu mutaaddi. Yang lazim itu khofiya yakhfa. Oh, nah berarti ini dari akfa. Akhfa yukhfi. Coba mungkin nanti kamu bisa tasib yang fil mudhari'nya ya, yukhfi, yukhfiyani, yukhfuna, terus tuhfi, tuhfiyani, yukhfina gitu ya. Nah, kalian bisa tasib terus sampai nanti ketemu tuhfuna, antum. Domir antum, tuhfuna, kemudian nunnya dibuang. Mafhum sampai sini? Paham ya? Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah taala babul ikhlas fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyah. Suaranya hilang. Oh, suaranya Afan. Di sini kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, berkata al-mu'allif. Mu'allif ini apa, penyusun kitab ya. Mu'allif itu orang yang menyusun. Maksudnya di sana penyusun kitab, pengarang kitab ataupun penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan babul ikhlas, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jamil a'mal, pada seluruh amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang nampak maupun yang khafiyah, tersembunyi. Kata beliau di sini, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya al-qalbu, di hati. Wala mahalla laha fil lisan fi jami'il a'mali. Tidak ada tempat untuk laha. Ha kembali ke mana ini? Ke niat ya. Tidak ada tempat untuk niat di lisan pada seluruh amalan-amalan. Jadi nggak ada niat, tidak ada tempat bagi niat itu di lisan, tidak ada. Adanya dia cuma di qalbi. Maksudnya apa? Tidak ada tempat bagi niat di lisan, ya, di dalam lisannya pada seluruh amalan-amalan. Walihada, karena inilah, karena maka keadaan man nataqa bin niyah, maka keadaan orang yang nataqa mengucapkan niat inda iradatil shalah, ketika dia mau melakukan salat, awis saumi ataupun mau berpuasa, awil haji ataupun mau haji, awil wudu'i ataupun mau berwudu, atau yang selain itu dari amalan-amalan yang ada, maka dia kana mubtadi'an. Dia seorang mubtadi. Mubtadi itu isim fa'il ya, ibtada'a yabtadi'u ibtidaan mubtadi'un. Nah, mubtadi ini orang yang berbuat bid'ah, orang yang berbuat perkara-perkara baru dalam agama. Dia juga qailan, di samping mubtadi, dia juga qailan. Dia orang yang mengatakan fi dinillahi ma laisa minhu. Dia mengatakan, selain dia seorang mubtadi, dia juga orang yang mengatakan dalam agama Allah ini perkara-perkara yang tidak ada landasannya dari agama tersebut atau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang pelaku bid'ah ya seperti itu. Dia secara tidak langsung memang mengatakan sesuatu perkara yang tidak ada ajarannya, tidak ada landasannya dari agama Islam itu sendiri. Contohnya misalnya mereka merayakan apa? Contoh ya, tahlilan misalnya, menyelamatkan orang mati selama 3 hari, 7 hari atau mungkin seterusnya ya. Ini perkara yang sesuatu yang tidak ada landasannya dalam agama Islam itu sendiri. Nah, yang sini mafhum? Paham nggak sampai sini kira-kira ini? Iya Ustaz. Insyaallah. Kedengeran masih ya? Jelas. Kemudian li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddaa wa yusalli wa yatasaddaqu wa yasumu wa yahujju wa lam yakun yantiqu bin niyati.
Ini dalil yang paling gamblang. Kenapa dia dikatakan mubtadi dan juga termasuk orang yang mengatakan suatu perkara dalam agama Allah tidak ada landasannya itu ya, tidak ada landasan dalam agama Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia juga berwudu, beliau juga sholat, beliau juga bersedekah, beliau berpuasa, beliau pergi haji. Tapi lam yakun yantiku bin niat. Beliau tidak pernah melafatkan ataupun mengucapkan niat. Nah, bahkan ketika kita bertanya kepada mereka yang orang yang mengucapkan niat, mereka nggak bisa mendatangkan satu hadis pun tentang masalah niat yang mereka baca. Misalnya, nah kalau kita yang sering dengar ya di orang-orang sekitar kita itu, nawa itu wudu'a ataupun apa ya, usolli apa sih? Kalau kalian mungkin sering dengar ya, mungkin dulu yang pernah di Nahdien, mungkin sering dengar. Gimana sih kalau baca niat mereka ya? Nawa itu wudu'a lirofil hadasi gitu kalau nggak salah mungkin misalnya. Ini ketika ditanya suruh datangkan hadisnya satupun dalam kutubus sitah nggak didapatkan. Jadi ini hanya apa ya? Hanya dari mereka sendiri gitu, dibuat dari mereka sendiri. Falam yaqulu Allahumma inni nawaitu an atawaddoa. Dan juga Nabi tidak pernah melafadzkan niat dan juga tidak pernah mengatakan, ya Allah, inni nawaitu, sungguhnya saya niat an atawaddoa. Saya niat untuk berwudu. Allahumma inni nawaitu an usolliya. Ya Allah, aku niat. Sungguhnya aku niat untuk sholat. Allahumma inni nawaitu an atasaddaqa. Allahumma, ya Allah, sungguhnya aku niat untuk bersedekah. Allahumma inni nawaitu an asuma. Ya Allah, aku niat untuk berpuasa. Ya Allah, aku niat untuk pergi haji. Ini lam yakun yaqulu hadza. Nabi nggak pernah mengucapkan yang seperti ini. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Li anna niyata mahalluha al-qalbu. Karena sungguhnya niat itu tempatnya ya di hati. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fil qalbi. Dan Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui apa saja yang ada di dalam hati. Jadi kalau ma ini kita artikan sesuatu ya ataupun apa saja atau apa-apa. Wala yakhfa alaihi syai'un, dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah segala ataupun sesuatu apapun. Jadi bahkan ketika dalam ayat itu disebutkan sampai daun yang jatuh gugur di malam hari gelap gulita pun Allah mengetahuinya. Kama qala Allah Ta'ala fil ayatil lati saqahal mu'alif. Dan ini kan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat allati yang saqahal mu'alifu, yang dibawakan oleh mu'alif di awal babnya itu. Apa ayat yang dibawakan oleh mu'alif oleh Imam Nawawi rahimahullah taala? Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian, ataupun kalian menampakkannya, maka Allah mengetahui sesuatu tersebut. Tapi ini bisa digeser nggak ya? Habis ini. Maka di sini kita katakan wa yajibu 'alal insan an yukhlisan niyata lillahi subhanahu wa ta'ala fi jami'i ibadatihi. Maka wajib atas insan dia an yukhlisa, untuk dia memurnikan. Jadi akhlasa yukhlisu itu mengikhlaskan, artinya adalah apa? Memurnikan. Maksudnya di sini memurnikan apa? Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak tercampuri dengan kesyirikan atau riya atau sum'ah. Jadi wajib atas insan agar dia memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala fi jami'i ibadatihi, pada seluruh ibadah-ibadahnya. Wa an la yanwiya bi ibadatihi illa wajhallahi wad darul akhirah. Dan hendaklah dia juga wajib agar tidak meniatkan ibadahnya melainkan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah, dan juga untuk negeri akhirat. Kita sering di sini dengar ketika kita ibadah kita mengharapkan wajah Allah, Ada yang tahu nggak maksudnya ini? Halo?
Mengharapkan ridho Allah. Yang lainnya. Ini tadi yang jawab siapa ini? Nilma. Weni. Nilma, coba Nilma apa? Aina kunti ya Nilma. Adilin? Ya Ustaz, Itu maksudnya apa itu mengharapkan wajah Allah itu maksudnya gimana? masuk Ustaz surga. Afwan. Itu Bu Irma. Masuk Enggak. surga Ustaz, karena kenikmatan yang tertinggi masuk surga adalah melihat wajah Allah. Iya, itu benar. Itu Asanti ya. Jadi mengharapkan surga karena dalam surga nanti kan melihat wajah Allah itu puncak kenikmatan yang paling tiada tara ya. Wa hadza huwa alladzi amarallahu bihi fi qoulihi, dan ini juga ya mengikhlaskan niat dalam seluruh ibadah-ibadah. Ini juga yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ai mukhlisina lahul amal. Di sini tafsirnya perhatikan. Jadi liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ad-din ini ditafsirkan sebagai amal. Mengikhlaskan untuk Allah amalan. Ataupun bisa juga ibadah atau ketaatan ya, atau agama ini. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini bisa kalian lihat di terjemahan di Quran terjemahan ya. Wen bagi an yastahdiron niyata, dan juga selayaknya bagi seorang insan itu agar dia Jauh Ustaz suaranya, bait. Afan. Dan selayaknya juga wayan bagi selayaknya atau seyogyanya, sepantasnya seorang insan itu menghadirkan niat. Ya. Maksudnya adalah menghadirkan niat ikhlas pada seluruh ibadah-ibadah. Fayanwi masalan al-wudu. Maka seorang insan itu di sini beliau memberikan gambaran atau contoh tentang masalah niat ini yang harus dilakukan seorang insan ya. Fayanwi masalan al-wudu. Contohnya, kita artikan masalahnya dulu ya. Contoh. Fayanwil wudu. Dia berniat wudu. Yang pertama, wa annahu tawaddu'a lillah. Yang pertama dia berniat untuk wudu. Kemudian dia wudu tersebut dia niatkan lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan bahwasanya dia tawaddu'a, berwudu itu karena imtisalan, karena melaksanakan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi salah satu asya. Maka ini 3 perkara. 3 keadaan, 3 perkara yang ada dalam satu amalan ketika seorang itu ingin melakukannya. Yaitu pertama dia harus niatkan ibadah. Ya, niat ibadah tersebut ya. Misalnya mau wudu atau mau sholat atau mau puasa atau mau haji atau mau yang lainnya. Yang kedua, dia meniatkan antakuna lillahi. Dia meniatkan ibadah yang dia kerjakan untuk Allah. Yang ketiga, waniyatun. Dan dia meniatkan bahwasannya ibadah yang dia lakukan itu dia imtisalan li amrillah. Dia koma bihi. Pertanyaan kalau koma bi, kata koma kan artinya berdiri ya. Tapi kalau koma kemudian setelahnya huruf jar bi, huruf jar ba, ini artinya melaksanakan. Ya, perhatikan. Ini faedah bahasa juga. Koma yakumu, koma itu artinya berdiri. Tapi kalau koma kemudian setelahnya huruf jar pakai huruf jar ba, itu artinya melaksanakan. Misalnya saya katakan hal kumtum bilwa apa? Hal kumtum bil wajibat, apakah kalian telah melaksanakan tugas-tugas kalian gitu ya. Nah, di sini yang pertama tadi apa? Niat ibadah itu sendiri, kemudian ibadahnya diniatkan karena Allah. Yang ketiga, dia melakukan tersebut diniatkan karena apa? Imtisalan, karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahada akmalu syai'in finniyah. Maka ini 3 hal ini yang telah disebutkan ini sesuatu yang paling sempurna dalam permasalahan niat. Jadi misalnya antum ya, anak juga atau anti ya, mau sholat. Yang pertama antum niatkan antum mau sholat. Yang kedua, sholat yang antum kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, antum menegakkan sholat tersebut karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 permasalahan niat ini sesuatu yang paling sempurna dalam masalah niat. Perfect lah maksudnya, sempurna, paling sempurna.
Kenapa? Karena nanti ketika kamu mandi, misalnya mandi junub ya, mandi junub. Ini kalau kamu nggak niat untuk mandi junub, nggak niatkan ibadah tersebut mandi junub, maka nanti nggak sah ibadah kamu. Misalnya taruhlah saya junub, mau mandi junub, taruhlah saya mungkin habis subuh, saya tertimpa junub ya. Kemudian mau duhur saya mandi. Tapi ketika saya tidak meniatkan itu mandi junub, maka jadilah apa? Mandinya mandi biasa. Dan ketika saya sholat duhur ya nggak sah. Kenapa? Karena masih memiliki hadas besar. Maka harus diniatkan tentang ibadah tersebut ya. Kalau mau mandi junub ya niatnya mandi junub. Kalau mau wudu ya niat mandi wudu. Tapi ingat apa? Niatnya dalam hati. Kadzalika fi shalah, begitu juga dalam salat. Tanwi awalan as-shalah. Engkau meniatkan yang pertama kali salatnya tersebut. Wa annaha, dan bahwa salat tersebut adalah zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau salat fajar ataupun wama asbaha dzalik. Ini perhatikan, kalau ada kata wama asbaha dzalika, ini kita artikan apa? Atau yang semisal itu. Wama asbaha dzalika, atau yang semisal itu, atau yang serupa dengan itu. Wa tanwi sanian, kemudian kamu niatkan yang kedua, annaka, bahwasanya kamu innama tusolli lillahi azza wajal la li ghairihi. Kamu niatkan bahwasanya salat yang kamu kerjakan itu untuk Allah, bukan untuk selain Allah. La tusalli riya'an wala sum'atan. Kamu tidak sholat karena ria atau karena sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah di sini? Apa yang tahu? Weni. Kalau ria itu kayak terlihat perbuatannya, kalau sum'ah dari omongannya. Omongannya. Yang lainnya Nilma? Jadi Tidak tahu maksudnya Ustaz. Adelin. Iya Ustaz, kalau sum'ah itu dari ini cerita gitu. Cerita. Pengakuan gitu, yang diperdengarkan gitu. Ya, kalau sum'ah ria itu ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengar orang. Tapi intinya sama, ingin dipuji. Ya, ingin dapat pujian. Ya, seperti itu ya. Makanya kalau kadang-kadang kita suka miris ketika orang itu beramal ibadah, terus di-share di statusnya. Subhanallah. Ini ya nggak layak ya, nggak pantas lah. Ini untuk orang supaya tahu gitu. Ini nggak, jangan ya, jangan. Kemudian apa lagi di sini? La riyaan wala sum'atan wala litumdaha ala sholatika, dan juga bukan karena engkau ingin li. Kenapa litumdaha? Ini linya li apa ini? Saya tahu ini umurwah linya. Lamul ta'lil Ustaz. Lamun taklil. Nilma. Sebentar Ustaz, yang mana Ustaz? Afwan, lagi diajak ngobrol sama anak. Yang mana Ustaz? Litumdaha wala litumdaha. Temu enggak? Iya, pertanyaannya Ustaz. Ini lamnya lam apa? Lam yang dengan fiil tuh lam taklil ya? Yang dengan Lam, fiil mudhari. ada lam amr, ada lam taukid, ada lam taklil. Lam ta'lil. Taklil. Iya, Delin. Iya, lamu ta'lil. Ustaz, karena memansubkan. Mansubkan, ya. Ini lam taklil ya. Dan juga bukan karena engkau ingin dipuji atas sholat kamu itu. Wala li tanala syai'an minal mal awid dunya. Dan juga bukan karena engkau li tanala untuk mendapatkan sesuatu dari harta ataupun dari dunia. Ya, kadang-kadang orang sholat seperti mungkin jadi khotib, jadi imam, tapi pengennya amplop ini, naudzubillah. Ya. Yang salisan ketiga, engkau tastahdiru, engkau meniatkan, menghadirkan niat bahwasanya engkau sholat imtisalan li amri rabbika. Engkau karena mentaati perintah Rabb kamu.
ketika ketika Allah mengatakan aqimis shalah dan tegakkanlah salat. Fa idat ma'nantum fa aqimus shalah, maka jika kalian telah tenang, tegakkanlah salat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ila ghairi dzalika minal awamir, dan juga dari ayat-ayat yang lainnya yang di situ ada perintah-perintah tentang masalah salat. Seperti apa? Mukhlisina lahuddin wa yuqimus sholata wa yutuz zakah, ya. Kemudian sini wa dzakara al-mu'allifu rahimahullah, dan di sini mu'allif telah menyebutkan iddata ayatin, beberapa ayat, kulluha, yang semuanya itu. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau ada di sini mu'allif menyebutkan beberapa ayat, semua ayat tersebut tadulu menunjukkan ala anna niyata mahalluha al-qalbu, yang menunjukkan bahwasannya niat itu tempatnya adalah hati. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala alimun biniyatil abdi, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui niat seorang hamba. Rubama ya'malu abdu amalan yadhharu amaman nas annahu amalun soleh. Nah, rubama kadang-kadang, rubama itu ya kalau sebenarnya apa? Maybe, atau mungkin bahasa Inggrisnya gitu ya. Atau rubama kadang-kadang seorang abdi ya'malul abdu amalan. Seorang hamba melakukan suatu amalan yadhharu amaman nas. Nah, di sini perhatikan ada faedah juga ya untuk nahunya. Kalian perhatikan kata amalan. Amalan ini nakiro. Ketika setelahnya itu ada jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah ini apa murwah namanya? Pernah kita lewati? Maf'ul mutlaq, Ustaz. Bukan. Adelin? Yang mana? Ya'malul abdu amalan, kemudian selain jumlah fi'liyah yadhharu amaman nas. Naat ya Ustaz. Naat. Amalan yang menampakkan. Bukan Ya, yang naat bukan menampakkan. Ustaz. Weni. Aina kunti. Ustaz, coba diulang pertanyaannya, Ustaz. Ini rubama ya'malul abdu amalan yadhharu amaman nasi annahu amalun soleh. Nah, itu jumlah fi'liyah yadhharu amaman nas. Ini kita pernah lewati, jatuh setelah isim nakiro. Ini apa? Ini sama dengan amalannya. Ini naat ya. Perhatikan, jadi Amalan. jumlah yang datang setelah isim nakiro itu naat ya. Kecuali kalau dia setelah nakiro titik habis kalimat ya. Kalau nanti jumlah fi'liyah berarti jumlah baru. Tapi kalau dia masih nyambung maka dia naat. Maka nanti artinya adalah yang ya. Kadang-kadang ada orang Sibul jumlah juga berarti ya termasuk. Sibul jumlah bisa juga. Bisa juga ya. Iya. Terkadang sibul jumlah olalam ya, lupa nah. Kayaknya yang pasti itu jumlah fi'liyah ya. Sibul jumlah bisa muta'alik ya Ustadz? Dia muta'alik dia nanti dengan fi'il mahdhuf biasanya. Seingat ana, kalau dia setelah isim nakiro dia naat, kalau setelah isim ma'rifat dia hal. Nah, jadi kita ingat itu ya, kalau setelah isim nakiro dia naat, setelah isim ma'rifat dia hal. Ini kalau jumlah fi'liyah. Kadang-kadang ada seorang hamba, jadi juga kalau mengartikan kan ada di sini ya'malu fi'il, abdu fa'il, amalan ini maf'ul ya. Nah, itu biasanya kalau bahasa Indonesia diartikan fa'ilnya dulu. Kadang-kadang seorang hamba melakukan suatu amalan yadhharu amaman nas, yang mana amalan tersebut nampak di depan manusia itu bahwasanya dia amalan yang soleh. Kadang-kadang seorang hamba melakukan suatu amalan yang di depan manusia nampak sekali amalan tersebut amalan yang soleh. Nampak amalan tersebut amalan soleh. Wahuwa amalun fasidun. Ya. Sementara justru dia itu amalan yang fasid, amalan yang rusak. Yang afsadathu an-niyah, yang dirusak oleh niat. Afsada itu artinya merusak. Ya.
afsadathu an-niyah, yang mana niat ini merusak amalan tersebut. Kenapa? Karena yang begitu di amalan itu nampak soleh, ternyata niatnya rusak. Jadi akhirnya amalannya rusak juga. Jadi amalannya fasid ya. Fasid itu rusak atau apa ya, batal. Li'anna Allah Ta'ala ya'lamu ma fil qalbi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui apa yang ada dalam hati ya. Wala yujazal insanu yaumal qiyamah illa ala ma fi qalbihi. Dan ini faedah yang sangat penting, perhatikan. Dan manusia la yujaza. Seorang insan itu la yujaza, tidak dibalas pada hari kiamat nanti melainkan di atas apa yang ada di dalam hatinya. Seorang manusia, seorang insan tidak dibalas di hari kiamat nanti melainkan di atas sesuatu yang ada di dalam hatinya. Nanti ketika kalian melewati hadis-hadis berikutnya, Masya Allah faedahnya banyak sekali tentang orang yang membunuh dan yang dibunuh. Ya. Jadi seorang insan itu tidak dibalas di hari kiamat nanti melainkan di atas niat yang ada dalam hatinya itu. Nah, tapi ini anak artikan sampai sini, berarti tugas kalian yang pertama, kalian terjemahkan ya. Sisanya nggak terlalu banyak ya. Kalian terjemahkan, nanti kirimkan ke VN-nya ya, VN-nya kirimkan ke Merana. Nanti kalau yang kurang tepat Anda betulkan, kalau yang pas ya Anda betulkan. Kemudian untuk tugas besoknya, insya Allah Anda berikan besok ya, insya Allah besok Anda share di grup tugas yang mau dibaca untuk pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, ini apa artinya itu pakai voice note gitu Ustaz? Pakai apa? Dikirim voice note ke Ustadz Japri gitu? Nanti kalau kalian di grup, kalau kamu kirim, nanti yang lainnya dengerin, nyontek lagi. Oh iya. Boleh dalam bentuk tulisan Ustadz. Terserah mau bentuk tulisan, mau bentuk apa PM boleh, terserah kalian. Mau Ya. nampaknya keriting tangan pegel. Jadi sampai terakhir yang Bu Weni baca tadi, sampai saya baca. Sampai yang tadi kamu baca sampai akhir tadi kamu baca ya. Adapun untuk hadisnya bisa nama hadis. Berarti nanti pertemuan kita minggu depan hadisnya kita bacakan ya. Nanti anak share yang mana yang mau dibaca. Dan anak mungkin kasihnya agak banyak ya karena ini sudah pada lancar bacanya. Jadi mungkin satu orang mungkin hampir setengah lembar ya. Ini ada pertanyaan? Ini Ustadz yang apa? Pak Allah itu uslub apa? Kalau baca di grup agak kecil-kecil, uslub apa Ustadz tadi apa? Pak Allah. Ini siapa yang nanya ini? Nilma atau Adelin? Adelin Ustadz. Nah, coba Nilma dijelaskan gimana Nilma? Tak dengar ya? Ya, Yang tahzir sama apa tadi Bu? Satu lagi lupa. Iqra. Ada. Ya. Iqra atau tahzir. Ya, ini kalau Iqra itu anjuran, kalau tahzir itu peringatan. Nanti di situ ada fiil yang dibuang, biasanya ada fiil yang ditakdirkan. Biasanya khofu, takutlah engkau kepada Allah. Gitu bisa. Ini uslub Iqra ataupun tahzir ya. Gantung di sini, kalau di sini berarti anjuran, berarti Iqra. Kalau peringatan berarti tahzir, itu aja. Tinggal apakah kalimat itu berbentuk anjuran atau peringatan? Kalau anjuran berarti dia Iqra, kalau peringatan berarti dia tahzir. Dan dia mansub. Yang lafaz pertama mansub, yang kedua mansub juga sebagai taukidnya. Kalau Ustadz Afwan, kalau uslub itu kalimat ya Ustadz? Uslub itu bukan kalimat, uslub itu gaya bicara. Oh, gaya bicara. Nah, uslub itu gaya bicara. Berarti uslub ta'ajub, ya, gaya bicara. Ta'ajub itu ta'ajub, kagum. Ataupun uslub gaya bicara model peringatan. Tawana gaya bicara, kalau uslub itu dengan uslub. Ada lagi yang menanyakan? Bu Weni ada yang menanyakan?
Halo Bu Eni, ada yang mau ditanyakan? Masih mengikuti Ustaz. Masih mengikuti. Ya. Umurwa udah nggak ada lagi nih, ada tutup ya kalau sudah nggak ada. Saya kita cukupkan sampai sini. Naktafi bihada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Ustaz, syukran, jazakallah khairan. Jazakallah khair, Ilahi Ustaz. ilahi kau pekan depan Ustaz. Assalamualaikum. Udah keluar Bu. Sudah ya teman-teman, ada yang mau dibahas nggak ada kan ya? Langsung tutup aja, Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iya, Jazakallahu khair, Ummu Hari. Wa iya.